Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Rizky MPD. Saya adalah guru dari SMAN 11 Banjarmasin. Akan menyampaikan materi kelas 11 semester genap tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوجك بما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Arya Lufti bin Rodi, seorang perempuan yang bernama Rina Agustina binti Agus Ihwani almarhum, kunikahkan akan engkau yang dirinya sendiri telah berizin, berwali dan berhakim kepada saya dengan maharnya seperangkat alat salat dan uang 28.418 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Rina Agustina binti Agus Ihwani almarhum dengan maharnya seperangkat alat sholat dan uang sebesar 28.418 rupiah tunai. Saksi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Materi ketentuan pernikahan dalam Islam terbagi dalam beberapa sub-materi. Pertama, pengertian pernikahan. 2. Dalil pernikahan. Ketiga, tujuan pernikahan. Keempat, hukum pernikahan. 5. Rukun dan syarat pernikahan. Dan 6. Orang yang haram dinikahi. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah berarti berkumpul. Secara istilah, nikah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil hukum pernikahan. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum. Tujuan pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan yang sah, dan melaksanakan perintah Allah. Inilah beberapa tujuan pernikahan dalam agama Islam. Hukum pernikahan. Hukum asal pernikahan itu adalah mubah, yaitu apabila faktor-faktor yang menghalangi terlaksana pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Hukum pernikahan dapat berubah-ubah disebabkan pada kondisi atau keadaan tertentu. Pertama, hukumnya sunnah. Apabila orang sudah mampu lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjurus kepada zina. Kedua, nikah bisa menjadi wajib apabila orang yang sudah mampu lahir dan batin untuk menikah namun takut atau khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Ketiga, hukum nikah bisa menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan untuk atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Keempat, haram apabila orang yang akan melaksanakan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk, seperti ingin menyakiti istrinya sendiri. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah pertama, calon suami. Syarat nikahnya adalah laki-laki, Islam, dewasa, berakal, sehat. Yang kedua, calon suami bukan mahram calon. Ketiga, istri. Keempat, tidak terpaksa. Dan yang kelima, tidak sedang melakukan ihram. Kedua, calon istri. Syarat nikahnya adalah perempuan, Islam, dewasa, dan berakal sehat. Kedua, calon istri bukan mahram calon suami. Ketiga, jelas identitasnya. Keempat, tidak dalam ihram atau tidak dalam masa iddah. Ketiga, wali. Syarat nikahnya adalah dia adalah laki-laki Islam. Yang kedua, dewasa dan berakal sehat. Rukun syarat berikutnya. Keempat, saksi. Syarat nikahnya adalah laki-laki Islam. Kedua, dewasa dan berakal sehat. Ketiga, orang yang merdeka. Keempat, berjumlah 2 orang. Kemudian rukun nikah yang kelima, ijab kabul. Syarat nikahnya adalah ijab kabul dilaksanakan secara runtun. Kedua, tidak ditambahi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, lafaznya tegas dan jelas. Mahram orang yang haram dinikahi. Pertama, karena nasab, yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Ketiga, saudara perempuan sekandung. Keempat, saudara perempuan dari ibu sekandung, seayah atau seibu. Kelima, saudara perempuan dari bapak sekandung, sekayah atau seibu. Keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Dan yang terakhir, anak perempuan dari saudara perempuan seterusnya ke bawah. Mahram kedua dengan alasan ikatan pernikahan. Pertama, mertua. Kedua, anak tiri. Ketiga,
istri dari ayah. Keempat, menantu. Mahram ketiga karena sepersusuan. Pertama, ibu yang menyusui. Kedua, saudara perempuan sepersusuan. Keempat, mahram yang dinikahi keduanya. Yang pertama, saudara perempuan dari istri sekandung, seayah atau seibu. Kedua, saudara sepersusuan istri. Yang ketiga, bibi dari istri, baik jalur ayah ataupun ibu. Dan yang terakhir, keponakan perempuan dari istri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Itulah hukum pernikahan dalam Islam. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.